Kenapa cara mengikatnya senar harus di depan pancing? Dapat sirip dan satu disambarkan di daerah Anda itu sensitif, pasti dia akan lebih memilih senar. Jadi ini dimakan tapi pelampung belum bergerak, bos. Pada video kali ini saya tidak mancing, bos, tapi saya akan berbagi rangkaian pancing saya. Nah, dulu sempat ada yang bertanya bagaimana rangkaian pancing saya ketika kalau Anda memperhatikan video saya itu ada yang di thumbnailnya itu dikeroyok 3 nggak ngefek, bos. Karena jujur saja, bos, setiap saya mancing itu saya tidak ingin hanya mengandalkan keberuntungan, tapi juga teknik dan strategi kita untuk mendapatkan ikan target kita. Dan beginilah rangkaian pancing yang akan saya tunjukkan kepada Anda. Yang pertama adalah bagaimana cara saya mendapatkan sensasi dari sambaran ikan nila itu. Saya lebih senang menggunakan senar yang lembut, bos, atau tipis. Untuk induknya saya biasa gunakan nomor di bawah 20, bos, di bawah 0,20. Untuk rangkaian bawahnya itu di bawah 0,15, bosku. Saya sering dapati komentar dari teman-teman itu kalau pancing saya lembut, senarnya lembut, terus pada akhirnya ikan yang saya dapatkan itu kecil-kecil, bos. Tapi menurut saya itu tidak selalu. Anda bisa perhatikan pada video-video saya sebelumnya, dimana ikan targetnya pun bisa kena. Kenapa saya lebih senang menggunakan senar lembut? Coba aja, bos, Anda buktikan ya. Anda buktikan ketika Anda tempel dengan teman lain sama-sama murni ya, bos, tanpa esen, itu pasti Anda bisa mendapati bahwa sambaran inten itu lebih kepada Anda. Sebagai perbandingan, saya taruh korek di sebelahnya ya, bosku. Kali ini saya menggunakan rangkaian pancing 0,10, bosku. Kemudian dari rangkaian sepanjang ini sama pancing ini adalah untuk mengukur kedalaman airnya, bosku. Satunya untuk mengukur kedalaman airnya, terus kemudian yang keduanya adalah di mana sebenarnya ikan itu makan. Karena tidak selalu yang di dasar makan, bos, tapi bisa di atas. Jadi nanti bisa kita naikin stoppernya, bermain stopper kita nanti di atas. Oke, ini dan ini rangkaian pancing ini ya, mau bolong mau enggak pancingnya itu yang di atas ini senar ini berada di depan pancing, bos, bukan di belakang pancing. Oke, tapi berada di depan pancing. Kenapa cara mengikatnya senar harus di depan pancing? Karena satu, Anda akan lebih maksimal ketika mengambil umpan lumutnya, bosku. Jadi maka senarnya ini harus ada di depan pancing. Kalau Anda menggunakan pancing yang enggak ada lubangnya di sini, di pangkalnya ini enggak ada lubangnya, itu terkadang bisa membantu ketika pancing ini termakan oleh ikan, bosku. Itu bisa membantu menancap di salah satu dinding mulut dia. Tuh. Oh, enggak video, bos. Dirusui kayak, bos, dirusui kayak pada melu reang bae. Tujuan saya selanjutnya dari rangkaian pancing ini, di mana jarak pancing yang atas sama bawah cukup jauh, adalah dimana kembali lagi karena ini adalah senar yang lembut atau senar yang tipis. Kemungkinan ketika kita mendapatkan sambaran ikan yang cukup besar, itu senar ini bisa jadi nggak kuat, bos. Maka target kita adalah ini mungkin dimakan, dan ini pada akhirnya saat kita mendapatkan strike ini bisa nyantol di sirip atau di tubuh ikan, yang jelas di bagian ikan yang lain. Maka tenaga mereka akan sedikit berkurang, bosku. Ini salah satu tujuannya. Jika Anda mengikuti video-video saya, pastinya Anda akan menemukan bahwasanya rangkaian pancing ini berguna dua-duanya. Satu dapat sirip dan satu disambar ikan. Kalau terlalu pendek ke sini, ininya juga terlalu pendek, dari sini ke sini terlalu pendek, itu menurut saya kurang efektif untuk membantu kekuatan senar ini, bosku. Apabila Anda sudah biasa menggunakan rangkaian lembut seperti ini, suatu saat dipancingin lagi dengan senar yang lebih besar, ketika ikan itu
sensitif, ikan di daerah Anda itu sensitif, pasti dia akan lebih memilih senar yang lebih lembut, bosku. Itu pasti, bisa Anda buktikan itu. Dalam video-video saya itu ada yang saya sampai dikeroyok 3 itu tetap sambaran yang intent itu tetap saya mendapatkannya, ya karena salah satunya adalah dengan senar lembut ini, bosku. Semakin lembut semakin sensitif. Yang perlu Anda perhatikan baik-baik adalah pelampung Anda, bos. Dengan rangkaian sepanjang ini Anda harus memiliki timing yang tepat saat Anda memutuskan untuk menarik joran, ya, karena ini rangkaian pancing yang cukup panjang dengan senar yang begitu lembut. Berarti ketika ini bergerak sudah cukup jauh, maka pelampung Anda bisa sangat sedikit bergeraknya. Jadi tentukan timing Anda. Tipisnya senar ini itu bisa Anda ganti dengan PE, bosku, ya, bisa Anda ganti dengan PE tapi sama-sama yang lembut. Tapi pada dasarnya ketika Anda menggunakan PE, maka tingkat sensitifnya gerakan pelampung itu lebih luar biasa, bos, dimana bisa jadi ini dimakan tapi pelampung belum bergerak, bos. Jadi waspadalah untuk itu. Teknik menggunakan pelampung ini biasa saya gunakan mancing dari pinggiran, bosku. Saya tidak atau belum atau mungkin nggak pernah suka untuk mancing dengan cara nyobok, karena saya berharap bahwa teknik dan cara-cara saya ini bisa teman-teman ikuti dari pinggiran, bosku. Kali ini saya hanya berbagi cara-cara kepada Anda, semoga bermanfaat, dan pada video selanjutnya mungkin saya akan berbagi bagaimana caranya agar rangkaian pancing dengan senar tipis atau lembut ini tidak mudah putus, bosku. Sing lagi ruwet ngurumat ikan ya, nah kayak bos kayak gitu ngopok-ngopok iwak, lagi ngomong iwak kayak mandore.